Di situ banyak temuan, Ya. indikasi korupsi saya kira. Betul. Itu kan perlu dipertanyakan. Ya. Kapasitas seorang pemimpin. Iya. Implementasi di kerja. Iya. Di kerja. Apa yang menjadi indikatornya? Tentu kita harus melihat indikator-indikator. Ada input, output, outcome, impact. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di program Kupas Tuntas OPD di kanal Medium TV. Kali ini saya akan mencoba mengupas OPD yang di Bulukumba ini atau di pemerintahan mana saja ini menjadi penting, OPD penting, dan dia menjadi mata telinga pemerintahan secara keseluruhan. Saya sudah bersama dengan Dr. Andes Haji Muhammad Daud, MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Pak Kades? Alhamdulillah. Itu yang penting. Jadi, mungkin Dinas Kominfo dan Persandian ini adalah dinas yang keberapa kalinya ini yang kita kupas tuntas soal program di Medium TV. Jadi kegiatan ini adalah program kegiatan kupas tuntas program dan target OPD ya Kabupaten Bulukumba. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih panjang dengan santai ini Pak Kadis, mungkin bisa dipaparkan ke masyarakat Kabupaten Bulukumba apa program dan targetnya Dinas Kominfo dan Persandian secara keseluruhan dan utuh. Silakan Pak Kadis. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, bahwa informasi itu penting dan menjadi hak publik untuk tahu. Betul. Jadi inilah bagian daripada kewajiban pemerintah untuk membangun transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Betul. Saat ini ada namanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik. Dan inilah yang coba kita jalankan, kita bangun di era pemerintahan Haji Andi Mukhtar Ali Yusuf dan Haji Andi Adimanak. Iya. Saya sepakat dan akan terus mendorong ini sehingga kemudian pemerintahan ini bisa berjalan dalam prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Iya. Saya kira ini penting. Sepakat. Oke. Kemudian yang kedua, dikatakan tadi menggambarkan secara umum apa sebenarnya tugas dan fungsi Dinas Kominfo. Saya ingin berangkat dari pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika itu sendiri. Betul. Historinya. Iya, bahwa lembaga ini terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016. Peraturan Daerah tahun 2016 itu ya? Tentang susunan perangkat daerah. Perangkat daerah Kabupaten Bulukumba. Kemudian dalam Peraturan Bupati juga diatur. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017. Tentang tata kerja, susunan tata kerja dan mekanisme. Tugas dan fungsi. Dinas Komunikasi dan Informatika. Jadi berangkat dari dasar pembentukannya itu, Dinas Kominfo memiliki tiga urusan. Yang pertama adalah urusan komunikasi dan informatika. Yang kedua adalah statistik. Statistik juga masuk di situ. Dan ketiga adalah persandian. Di ketiga urusan tersebut terbagi dalam 4 bidang di Dinas Kominfo dan Persandian. Ada turunannya? Ada. Selain sekretariat,
Ya. Ada 3 bidang. Yang pertama bidang penyelenggaraan e-government. Di situ ada fungsi-fungsi informatika. Kemudian bidang pengelolaan layanan informasi publik. Di situ ada yang terkait dengan peran daripada Dinas Kominfo untuk penyebarluasan informasi ya. Di situ ada radio suara Pandrita Lopi dan pengelolaan media sosial. Betul. Dan tadi e-government, di situ ada website Pemkab. Oh, ada website Pemkab juga di situ. Selanjutnya hubungan media, bidang hubungan media. Di situ mengelola kegiatan yang terkait dengan kerjasama media. Kemudian ada tugas tambahan yaitu sekretariat Komisi Informasi. Jadi ini. Selain itu, berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 juga ya. Tentang pengendalian menara telekomunikasi. Kami juga diberi tugas tambahan untuk itu. Dalam rangka pengawasan menara telekomunikasi, tower-tower BTS. Dan itu kami diberi target pendapatan asli daerah setiap tahun. Ada target di situ? Ada. Ini gambaran-gambaran umum tentang tugas dan fungsi Dinas Kominfo yang kami jalankan. Betul. Sangat menarik. Ternyata ada beberapa yang di Dinas Kominfo ini yang masyarakat tidak tahu. Pertama, ternyata di Dinas Kominfo ini masuk juga statistiknya ya. Masuk statistiknya. Dan ada beberapa apalagi bidang yang sudah dijabarkan turunannya dengan perda keterbentukannya ini Dinas Kominfo. Menarik juga. Ada tadi hubungan media ya? Hubungan media. Tolong kru berhubungan dengan media. Dan di situ ada hubungan masyarakat ya. Ada hubungan masyarakat di situ. Nah, target dalam waktu dekat ini di Dinas Kominfo apa itu, Pak Garis? Saat ini kita sedang berada di dalam perkembangan teknologi 4.0. Betul. 4.0, betul. Di mana di dalamnya ada namanya era digitalisasi. Di mana sekarang ini masyarakat cenderung tidak lagi bisa menghindari perkembangan teknologi yang seperti ini. Benar. Era digitalisasi itu telah menciptakan sebuah peradaban baru dalam kehidupan kita dengan penggunaan teknologi informasi yang boleh dikatakan semakin masif. Apa yang kita lakoni selama ini tentu tidak bisa terlepas daripada penggunaan teknologi informasi, dan ini adalah bagian dari era digitalisasi. Dinas Kominfo sebagai bagian daripada organisasi perangkat daerah yang memiliki peran dalam rangka fungsi-fungsi penyebarluasan informasi dan pengendalian penggunaan media, katakanlah seperti itu, katakanlah media sosial. Media sosial benar. Media online dan lain sebagainya. Kami memiliki peran untuk bagaimana mencoba membangun kapasitas masyarakat melalui program digitalisasi itu. Artinya mencerdaskan masyarakat dalam penggunaan media sosial. Literasi digital. Literasi digital. Ini banyak coba kami lakukan, dan di sisi lain Dinas Kominfo tentu memiliki peran juga tentunya dalam hal bagaimana sehingga masyarakat di semua pelosok di Kabupaten Bulukumba ini bisa memiliki keterjangkauan atau akses internet. Media sosial hanya bisa dimainkan ketika ada jaringan internet. Benar Pak Gadis. Nah, gambarannya seperti ini. Di Kabupaten Bulukumba saat ini terdapat sekitar 170 menara telekomunikasi. Di Kabupaten Bulukumba? 170 tower ya? Namun demikian, jumlah tersebut belum sepenuhnya bisa menjangkau, bisa mengcover wilayah Kabupaten Bulukumba yang 1.157 km persegi. Belum. Kita butuh 400 menara untuk memberikan akses atau memeratakan akses internet di Kabupaten Bulukumba. Berarti baru 20% lebih lah. Mungkin hampir 50 ya. Kita butuh 400. Wilayah Kabupaten Bulukumba ini masih
belum terjangkau sekitar 50% lah. 50% ya belum terjangkau. Makanya kenapa kemudian sehingga banyak wilayah yang masuk dalam area blind spot. Ya. Itulah penyebabnya karena infrastruktur telekomunikasi itu belum bisa merata. Belum terjangkau ke sana ya? Belum. Ya. Namun demikian upaya-upaya yang kami coba lakukan ya, adalah itu ya. Bagaimana sehingga pemerataan akses internet itu tidak dilakukan oleh Dinas Kominfo semata, tapi kita berbagi peran. Ya. Di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ada namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya. Di mana semua jenjang pemerintahan itu harus menjalankan fungsinya. Peran dan fungsinya ya. Dengan sistem elektronik sistem elektronik. Termasuk pemerintah desa. Oh, termasuk pemerintah desa. Oh, iya. Makanya desa harus mengambil bagian dalam rangka mendorong pemerataan ini dengan menyiapkan perangkat internet di desa misalnya. Ya. Di Dinas Kominfo sendiri kami sudah melakukan atau menempatkan WiFi publik di 18 titik. 18 titik di Kabupaten Bulukumba. Oh, iya. Ada di kecamatan sebagian dan sebagian besar ada di kota. Di ibu kota kabupaten. Iya, dan itu tujuannya adalah bagaimana masyarakat bisa memperoleh atau bisa mengakses internet secara gratis. Secara gratis ya? Iya. Itu peran pemerintah, intervensi pemerintah supaya masyarakat bisa mengakses internet secara gratis. Betul, ada di APBD. Ya, bagian dari literasi digital. Saya kira fungsi seperti itu yang kami coba lakukan. Betul. Sangat luar biasa ini Pak Kadis. Nah, Kominfo ini kan bagian dari bagaimana mengontrol media sosial dan media pemberitaan apa segala macam. Apa kiat-kiat Kominfo Bulukumba untuk mencegah berita-berita hoaks umpamanya yang ada? Silakan Pak Kadis. Iya. Kami dalam beberapa kesempatan mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat, baik melalui media online, media cetak dan lain sebagainya, tentang bagaimana menggunakan media sosial berinternet sehat dan aman. Ya, itu. Iya. Ya. Itu adalah bagian dari program Kominfo, dan ketika kami memasang WiFi publik di setiap tempat, kami mencoba memberikan sosialisasi, mengedukasi masyarakat sehingga penggunaan media sosial itu bisa betul-betul dilakukan pada tempat-tempat yang positif, produktif saya kira. Oleh karena media sosial ini tidak bisa kita pungkiri telah memberikan suatu peluang bagi masyarakat untuk menciptakan ruang-ruang baru untuk beraktivitas. Katakanlah bisnis online. Benar. Salah di era pandemi COVID ini itu sangat berguna. Sangat dibutuhkan. Bagaimana kemudian UMKM ini dengan bekerja sama pihak Badan Pengembangan SDM Kominfo, kami mencoba berikan pelatihan-pelatihan ya. Oh, ada itu? Ada, pernah dan sudah dilakukan di Bulukumba. Iya. Ini bagian dari upaya kami untuk bagaimana mendorong masyarakat sehingga memanfaatkan internet secara sehat dan aman. Iya. Dan hal-hal lain kami lakukan. Oke. Sangat luar biasa nih Pak Kadis. Fungsi dan apalagi target-target dan kegiatan dan gebrakan Kominfo selama ini yang sudah dilakukan. Ada pertanyaan sedikit ini, Pak Kadis. Ini kan kita di Kabupaten Bulukumba ini kan pemerintahan baru nih. Iya. Terus bupatinya itu yang saya tahunya bahwa beliau itu berlatar belakang pengusaha. Iya, betul. Gitu. Nah, beliau jadi bupati nih, ya kan? Iya. Nah, kita tahu persis bahwa bagaimana menangani perusahaan dan menangani pemerintahan itu jauh berbeda gitu kan? Iya. Selama ini setelah beliau dilantik, program apa saja atau pekerjaan apa saja yang fundamental dan fenomenal yang dilakukan oleh bupati dengan pengusaha, dengan latar belakang pengusaha yang saya tahu persis bahwa beliau tidak pernah punya pengalaman di pemerintahan. Silakan Pak Kadis. Saya sudah sekitar 8 bulan berinteraksi dengan Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Saya paham persis ketika beliau ingin masuk di dalam area birokrasi pemerintahan dengan konsep atau visi dan misi yang ditawarkan, saya melihat ini adalah sesuatu hal yang akan memberikan kemajuan bagi Kabupaten Bulukumba. Iya. Rencana pembangunan jangka
menengah daerah. Ya, yang sudah ditetapkan baru sana. 2021-2026 sudah ditetapkan menjadi perda. Itu berarti ada legalitas atau ada cetak biru yang sudah dituangkan di situ bagi penyelenggaraan pemerintahan 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, benar. Berbicara tentang konsep atau berbicara tentang apa background beliau, katakanlah dia berlatar belakang pengusaha dan pemerintahan, saya kira ini sebenarnya banyak sisi positif yang harus kita petik dari situ. Banyak pejabat publik, bupati, wakil bupati, atau gubernur, wakil gubernur, dan bahkan presiden berlatar belakang pengusaha. Pak Jokowi itu pengusaha kan? Iya, benar. Jokowi, Yusuf Kalla pengusaha. Kita melihat bahwa banyak ide-ide cemerlang yang lahir dari pengusaha ketika dia masuk di dalam dunia pemerintahan. Di Kabupaten Bulukumba sendiri kita kenal Pak Zainuddin Hasan. Kemudian ada Pak Haji Andi Muhtar Ali Yusuf. Iya, betul. Semua berlatar pengusaha. Ketika kita mencoba menggali visi misi beliau, banyak ide-ide cerdas beliau yang sudah dilakukan. Saya tidak sempat berpikir kemudian ketika hari ini Pak Haji Andi Muhtar Ali Yusuf mencanangkan gerebek COVID. Satu-satunya di Indonesia. Gerebek COVID? Iya. Apa itu gerebek COVID? Iya, artinya salah satu cara strategi untuk menekan laju pertumbuhan atau peningkatan penularan COVID di Kabupaten Bulukumba. Kalau kemudian Pak Dhani Pomanto mencanangkan konsep isolasi apung, Andi Muhtar Ali Yusuf melakukan gerebek COVID dan mencoba membangun tempat-tempat isolasi mandiri berbasis desa. Iya. Jadi setiap desa disiapkan tempat isolasi mandiri. Betul. Ini suatu ide cerdas yang belum pernah menurut referensi saya belum pernah ada daerah lain yang melakukan. Dan terakhir beliau mencoba untuk melakukan apa yang namanya gerebek stunting. Gerebek stunting. Iya. Itu juga menurut ahli bahwa ini adalah yang pertama di Indonesia. Kenapa kemudian ternyata seorang pengusaha bisa berpikir tentang hal seperti itu? Ini karena muncul dengan ide-idenya dasar kecerdasan beliau. Dan kita yakin bersama bahwa dengan background beliau sebagai pengusaha yang mapan dalam kehidupan ekonomi, seperti itu akan lebih mudah berpikir tentang kesejahteraan orang lain. Itu yang saya bisa petik. Sepakat. Jadi orang yang sudah menjadi pemimpin dan sudah selesai dengan dirinya sendiri, itu bahasanya. Selesai dengan dirinya sendiri, dia tinggal bagaimana betul-betul mengabdi, mungkin begitu ya. Saya kira kita sepakat dengan. Sepakat ya. Pak Gadis, ada lagi nih pertanyaan Pak Gadis. Satu lagi. Silakan. Gerakan pengendalian banjir. Itu yang hampir terlupa. Padahal ini yang paling fenomenal ya. Bulukumba sekarang jadi percontohan di Sulawesi Selatan. Iya. Itu makanya kenapa kemudian sehingga Pak Haji Andi Muhtar Ali Yusuf dan Haji Andi Manaf diberi penghargaan oleh gubernur. Karena dalam beberapa kali kejadian banjir di Sulawesi Selatan, Bulukumba masih aman. Itu karena ide cerdas beliau. Kan Pak Kadis, tapi ini butuh modal finansial dan beliau punya. Maksudnya beliau punya uang kan pribadinya yang keluar. Kan ini tidak ada di APBD. Iya. Jadi apa gerakan yang dilakukan untuk pengendalian banjir ini itu tidak dibayar oleh APBD? Tidak. Subhanallah. Tidak ada dalam program kegiatan APBD. Dan kami pernah berdiskusi dengan tim pengendalian banjir yang dipimpin Kepala Dinas PSDA. Bahwa hitungan-hitungan anggaran yang dikeluarkan dari situ itu tidak kurang dari 3 miliar. Seandainya ini diaplikasikan ke APBD, harusnya APBD mengeluarkan dana kurang lebih 3 miliar untuk melakukan pengendalian banjir ini. Dan buktinya bahwa di Kota Bulukumba ini dalam beberapa kali kejadian hujan deras masih aman. Mudah-mudahan seperti itu terus. Karena saya ingat saya pernah di Bantaeng banjir nih. Di Sinjai banjir. Wajo banjir, Lu Utara banjir. Bulukumba tidak. Bulukumba tidak. Yang ada cuman jembatan putus segala macam itu di desa-desa ya. Makanya beliau saya dengar sekarang lebih fokus ke
apalagi kualitas. Ya. Ya. Dan kejadian bahwa kota Bulukumba ini bebas banjir untuk pertama kalinya dalam sejarah selama 14 tahun terakhir. Selama 14 tahun barusan ini Bulukumba bebas banjir di musim hujan ya? Seperti itu. Keras. Iya. Pak Kadis. Ya. Kan Pak Kadis ini kan Kominfo nih. Ya. Kominfo ini kan bagian dari mata, telinga, dan mulut bupati ya, secara keseluruhan komprehensif bahwa pemerintah gitu. Mungkin bisa dibagikan lah kepada kabupaten-kabupaten lain. Apa sih yang dilakukan oleh bupati sampai bisa itu pengendalian banjir bisa berhasil di Kabupaten Bulukumba? Silakan. Saya kira fakta, bukti sudah menunjukkan bahwa Bulukumba dengan strategi pengendalian banjir yang dilakukan oleh Bapak Bupati itu sudah menunjukkan hasil ya. Ketika daerah lain ingin, tentu bisa belajar. Iya. Tapi satu hal yang mungkin masih menjadi tantangan kita ya, tidak hanya di pemerintah kabupaten tapi juga itu kecamatan, desa dan kelurahan adalah kesadaran masyarakat. Belum sepenuhnya bisa terbangun dengan baik. Buktinya kemarin hujan deras, ada lokasi yang mungkin menimbulkan sedikit genangan. Itu disebabkan oleh karena tumpukan sampah, limbah-limbah plastik, minuman yang banyak. Plastik, Itu berarti bahwa ini adalah konsumsi masyarakat. Namun mungkin secara sadar atau tidak, masyarakat tidak membuang sampah pada tempatnya. Sehingga ini ada yang mengakibatkan genangan gitu ya. Menyumbat saluran air dan itu sekitar 1 truk yang dibersihkan di area kota ini. Makanya itu menjadi tantangan dan masyarakat mungkin dalam beberapa waktu ke depan masih perlu untuk terus diedukasi. Artinya pemerintah akan bekerja keras bagaimana membuat edukasi ke masyarakat bahwa pentingnya pengendalian banjir ini supaya kalian tidak banjir lagi kalau musim hujan, kerjasama dengan bagus sama pemerintah. Jangan buang sampah di sembarang tempat. Paling tidak. Paling tidak begitu. Jangan nutup selokan-selokan yang akhirnya dijadikan bangunan begitu ya. Saya kira seperti itu. Menarik. Ada pertanyaan lagi nih, Pak Kadis. Seandainya Pak Bupati, Pak Bupati itu menginginkan suatu progres dari OPD-nya Pak Kadis, secara waktu umpamanya dia mau harian atau mingguan atau bulanan atau per triwulan atau 6 bulan. Mereka Bupati ini inginkan target begitu. Terus beliau mentuangkan itu dalam fakta integritas. Untuk OPD itu yang bersangkutan umpamanya. Bagaimana kesiapan dan kesanggupan Pak Kadis? Saya sangat siap. Oh ya? Iya. Karena? Dan saya tumbuh dan dibesarkan di lingkungan pemerintahan ini dengan kinerja kan? Iya. Dalam berbagai OPD yang pernah saya tempati, saya kira kita akan melihat atau mengukur indikator kinerja seorang pejabat itu dari pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di OPD-nya. Selama ini, dan itu akan juga dipengaruhi oleh hasil-hasil temuan aparat pengawasan fungsional. Ketika misalnya kita menjadi kepala OPD, lalu di situ banyak temuan, indikasi korupsi, saya kira. Betul. Itu kan perlu dipertanyakan kapasitas seorang pemimpin. Benar. Kalau di dinas itu ada korupsi, pasti ditanyakan bukan ditanyakan siapa kepala bidangnya. Pasti siapa kepala dinasnya. Dia pengguna anggaran. Betul. Makanya saya tentu menjadi penting bagi pimpinan sekarang ketika mengevaluasi pejabat, itu juga harus menjadi pertimbangan. Jangan hanya terbatas pada persyaratan kepangkatan. Atau jenjang pendidikan. Perlu ada inovasi. Perlu melihat parameter pembanding. Apakah selama dia memimpin, kemudian dia tidak pernah ada temuan bersih dari pemeriksaan inspektorat dan BPK misalnya. Itu jangan sampai ini akan menjadi beban pemerintahan. Ketika dia ditempatkan di suatu tempat, lalu
perbuatan itu akan terulang. Iya, betul. Ini penting, pasti trauma lah. Pemimpin pasti trauma kalau ini udah ditempatkan di sini, ternyata ada kasusnya nih. Saya mau tempatkan di sini, jangan sampai dia bikin begitu lagi, gitu kan? Kemudian tadi dikatakan bahwa kesiapan saya sudah menempati beberapa job. Iya. Apa saja yang selama jadi ASN? Dan saya selalu siap di mana saja. Ya, selama jadi ASN apa saja yang sudah OPD apa saja? Saya dibesarkan di jabatan yang tugas dan fungsinya itu bersentuhan dengan kehumasan. Oh, memang dari situ ya? Saya pernah staf dan menjadi pejabat di Humas ya? Iya, eselon 4 ya. Selama lebih 10 tahun di Humas. Iya. Sampai dengan kepala bagian ya. Jadi staf dulu selama 10 tahun, menjadi kasubag, kepala kasub bidang, lalu jadi kabak humas, jadi kepala kantor Kesbangpol. Pernah kantor Kesbangpol, terus menjadi staf ahli. Ya. Kemudian pernah jadi pelaksana tugas camat Herlang. Oh iya. Oke, terus pernah jadi pelaksana tugas Kadis Tata Ruang dan Cipta Karya. Oh, pernah juga di situ? Iya. Pernah jadi pelaksana tugas Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, PSDA. Pernah juga? Pernah. Iya. Kemudian jadi Sekwan. Ya. Iya, dan sekarang jadi Kadis Kominfo. Wih, luar biasa. Di sela-sela perjalanan karir saya pernah ditunjuk jadi Ketua Dewan Pengawas PDAM. Oh, iya. Dan saya pernah masuk satu di antara 13 pengurus Dewan Pengurus Nasional Sekwan seluruh Indonesia. Wih, mewakili Sulawesi Selatan, Barat, dan Tengah. Wah, iya. Luar biasa. Alhamdulillah, ini yang saya syukuri dan akan menjadi modal saya untuk berkontestasi dalam rekrutmen mungkin insya Allah pejabat yang akan datang. Iya. Kalau Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati menginginkan. Iya. Kalau melihat histori jabatan yang sudah ditempati, memang berangkat dari dunia kehumasan ya? Iya. Dari staf, jadi kasih, jadi kasub. Dan sarjana saya juga sarjana jurnalistik. Oh, jurnalistik? Iya. Jadi memang tidak salah ini kalau sekarang jadi Kadis Kominfo ya? Iya, mungkin. Ya, mudah-mudahan Pak Bupati pertahankanlah ini. Jadi Kadis Kominfo. Karena memang ya profesional maksud saya. Dan saya ingin berkarir lebih di atas. Oh, iya. Kalau garis tangan saya ditakdirkan. Oke. Pak Kadis, Pak Bupati ini di pemerintahannya ada jargonnya. Iya, ada jargonnya bahwa dikerja bukan dicerita. Iya, menurut Pak Kadis apa itu? Saya sangat sepakat itu. Ya. Bahwa orang tidak bisa menghabiskan waktu di ruang-ruang diskusi semata. Ya. Jangan cuma banyak ceritanya nih ceritanya. Iya, dalam artian bahwa dicerita itu adalah suatu hal atau kegiatan yang atau kurang produktif. Ya. Berbicara tentang dikerja, orang tidak hanya bisa mengatakan bahwa nanti kita mencangkul, atau misalnya di kantor kita mengetik, tidak. Berpikir itu bekerja. Iya, betul. Orang merencanakan sesuatu itu sudah bekerja. Iya, betul. Iya, jadi rapat di kantor itu bekerja, bukan dicerita itu, bukan. Iya, bekerja. Konsep dicerita itu adalah suatu aktivitas yang tidak produktif. Ya. Cuma sekedar diskusi, menceritakan sesuatu hal yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas. Kita tidak memiliki kapasitas atau kompetensi untuk berbicara tentang itu. Jadi, saya potong. Jadi, kebetulan ini Kadis Kominfo nih. Jadi pasti tahu persis secara detail makna itu dikerja bukan dicerita dari Bupati secara penjelasannya, dan ini kan banyak masyarakat yang tidak tahu apa sebenarnya itu maknanya itu dikerja bukan dicerita. Mungkin bisa dijelaskan secara detail ke masyarakat itu apa maunya Pak Bupati soal jargon itu. Silakan Pak Kadis. Saya menangkap makna yang tersirat di dalam jargon atau tagline lah. Tagline dikerja bukan dicerita. Bapak Bupati menginginkan ada produktivitas yang lebih banyak daripada sekedar berbicara di dalam forum atau di tempat-tempat yang mungkin boleh dikatakan itu tidak akan memberikan hasil untuk dilihat manfaatnya dalam waktu yang cepat. Bapak Bupati menginginkan itu, bahwa kita didorong untuk
aktif dalam mencapai hasil atau target yang diinginkan. Tidak sebatas bahwa kita banyak berdiskusi segala. Iya. Kemudian kita juga tentu ingin melihat bagaimana pemerintahan ini ke depan dalam situasi pandemi COVID. Iya. Tentu ada hal-hal atau target-target yang diinginkan, namun kita terkendala dalam hal ketersediaan anggaran. Ya, betul. Ini yang perlu dipahami. Tapi di pemerintahan manapun saat ini tentu hambatan ini terjadi. Yang tenar namanya ini sekarang refocusing. Ya, refocusing. Iya. Tapi saya yakin bahwa dengan upaya-upaya, pemikiran-pemikiran atau ide-ide cerdas beliau akan bisa mencari solusi untuk bisa mengakselerasi apa yang menjadi bagian dari visi dan misi yang akan dijalankan ke depan. Iya. Dan satu hal yang harus dipahami, bahwa ketika kita berbicara dalam konteks pemerintahan, maka segala sesuatu program kegiatan dijalankan adalah bagian daripada implementasi di kerja. Di kerja. Apa yang menjadi indikatornya? Tentu kita harus melihat indikator-indikator, ada input, output, outcome, impact. Iya, betul. Ada manfaat, ada hasil yang bisa dipetik oleh masyarakat. Dipetik, disaksikan. Saya kira seperti itu. Iya. Kita berbicara di sini tentu dengan tujuan bahwa masyarakat bisa tahu, bisa mengerti bagaimana pemerintahan di Kabupaten Bulukumba dalam perspektif Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Iya. Itu salah satu gambar kecil. Dan di Bulukumba ini ada 36 OPD. Semua punya tugas pokok dan fungsi yang jelas. Dan itu berdasarkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kelembagaan dibentuk berdasarkan kebutuhan. Betul. Nah, kalaupun kemudian ke depan dievaluasi dan menjadi 26 OPD, itu adalah bagian dari strategi pemerintahan untuk menyesuaikan dengan kemampuan atau alokasi anggaran yang tersedia dan ingin melihat efektivitas pelayanan birokrasi yang lebih baik. Saya kira seperti itu. Oke. Apa kajiannya? Apa pertimbangannya sampai pemerintahan sekarang ini harus merampingkan OPD dari 37 menjadi 26. Ya. Coba Pak Gadis. Iya. Yang pertama adalah efisiensi. Kedua efektivitas Efektivitas. Iya, birokrasi yang gemuk ibarat orang Kalau gemuk itu kan agak susah bergerak. Dan dia punya banyak ruang yang harus diambil. Ya, benar. Itulah mungkin salah satu. Tapi harus diingat bahwa konsep ini sebenarnya sebelum era pemerintahan bupati yang ada saat ini, itu sudah muncul dalam wacana untuk merestrukturisasi atau merampingkan kelembagaan yang ada. Itu sudah muncul. Ada analisis yang mengatakan bahwa ketika OPD ini dirampungkan dengan jumlah yang ada sekarang, maka akan menghemat anggaran sebesar 65 miliar. 65 miliar per tahun? Iya, dan itu bisa digunakan untuk mendanai, membiayai program kegiatan yang mungkin lebih penting, lebih bermanfaat, untuk masyarakat. Katakanlah infrastruktur bisa terbangun dengan nilai 65 miliar, jalan, jembatan, pendidikan, sekolah, kesehatan dan lain sebagainya. Itu tujuan yang ingin dicapai. Dan saya sepakat bahwa ketika pemikiran kita di pemerintah daerah dan DPRD menganggap bahwa perampingan kelembagaan itu bisa menciptakan efisiensi dan efektivitas birokrasi, saya kira itu sangat tepat. Dan saya kira kita akan melihat sejauh mana ke depan roda organisasi pemerintahan itu bisa berjalan sesuai dengan setelah ini. Dari obrolan semua ini, dari awal dan sampai sekarang ini, apa harapan seorang Kadis Kominfo untuk masyarakat, masyarakat Kabupaten Bulukumba dan pemerintahan secara utuh Kabupaten Bulukumba? Silakan Pak Kadis. Yang pertama, saya berharap bahwa masyarakat saat ini
tentu tidak bisa menghindar dari apa yang namanya era digitalisasi. Ya, sepakat. Kita saat ini sedang berada dalam ruang dan waktu di mana penggunaan teknologi informasi ini semakin masif. Ya. Data menunjukkan bahwa sekitar 70% masyarakat yang menggunakan internet, media sosial, baik Facebook, Instagram, Twitter, dan menggunakan YouTube ya. Dalam keseharian orang, apalagi kalau kita berbicara untuk segmen mahasiswa dan pelajar ya, boleh dikata ini yang penting untuk kita bangun pemahaman secara bersama-sama bahwa penggunaan media sosial, internet itu penting. Namun demikian harus digarisbawahi bahwa pentingnya penggunaan itu internet atau media sosial itu harus diarahkan kepada hal-hal yang produktif, positif, bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain dan masyarakat. Karena di banyak kejadian penggunaan media sosial itu cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang kontraproduktif. Katakanlah penipuan, hoax, kejahatan dalam transaksi bisnis online dan sebagainya. Betul. Banyak hal yang merugikan. Namun demikian hal yang menguntungkan juga tidak bisa dipungkiri. Dipungkiri karena itu memang tujuan daripada penggunaan media sosial itu dalam perspektif kami sehingga ini penting membangun masyarakat yang memiliki kemampuan dalam literasi digital itu juga menjadi target kami ke depan, sehingga kemudian kami berharap bahwa masyarakat ini bisa betul-betul memiliki kecerdasan dalam mengelola apa yang namanya penggunaan perangkat digital sebagai bagian daripada budaya baru masyarakat kita. Kemudian dengan pemerintah kita saat ini, saya dari awal mengatakan berada di era keterbukaan informasi. Betul. Oleh karena itu, pemerintahan itu adalah memiliki kewajiban. Di dalamnya ada badan-badan publik yang memiliki tanggung jawab dalam rangka memberikan hak-hak masyarakat terhadap keterbukaan informasi tersebut. Masyarakat meminta informasi di lingkungan pemerintahan itu menjadi kewajiban kita untuk kecuali dalam batas-batas tertentu ada informasi yang dikecualikan itu yang penting untuk diketahui oleh masyarakat, sehingga kita harus membangun paradigma masyarakat yang berwawasan digital, dan juga pemerintahan sebaliknya bisa membangun keterbukaan informasi itu dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang didasari akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pelayanan masyarakat. Saya kira seperti. Terima kasih Pak Kadis. Kita sudah ngobrol panjang dengan Pak Kadis Kominfo. Ternyata banyak yang kita harus garis bawahi dari obrolan ini. Pertama bahwa Kadis Kominfo yang terbentuk mulai dari 2016 ternyata di dalamnya juga sudah menangani statistik. Kita bertanya-tanya dalam hati, ini statistik kemana sih sebenarnya? Ternyata di Kominfo. Gitu. Itu pertama. Kedua, dari obrolan kami ternyata ada yang menarik bahwa dengan kebijakan pemerintah ada 65 miliar yang diefisienkan setelah ada perampingan. Terakhir, harapan Kadis Kominfo, pergunakanlah media sosial secara bijak, berbuatlah yang positif untuk kalian dan berdampak untuk ke sekitar kalian secara positif. Terima kasih, kita akan ketemu pada OPD berikutnya dan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.